Bab 3506-3510. Pada saat ini, cahaya keemasan samar menyebar di kotak brokat. Dalam cahaya keemasan, suasana yang kuat dan megah menyebar dengan tenang. Nafas yang menindas dalam cahaya keemasan itu membuat Mu Yun dan Yuan Qing merasakan kekuatan batas internal mengalir perlahan. Kekuatan penindas yang kuat itu mengubah pandangan mereka. Apa itu? Penguasa negara bagian Dongyuan meraih telapak tangannya saat ini, dan cahaya itu perlahan-lahan digenggam olehnya dan menghilang. Di bawah cahaya keemasan, ada dua token. Ukuran telapak tangan token berbentuk persegi panjang, lebar dan sempit, sedangkan pada token terdapat 9 karakter. Perhatikan baik-baik, bukan hanya satu, tapi dua. Gubernur negara bagian Dongyuan berkata perlahan, mungkin tanah negara kuno Donghua belum sepenuhnya punah. Ini adalah perintah gubernur saya, dan yang lainnya adalah perintah gubernur lainnya. Dia meninggal sebelum saya, dan saya mengambil tokennya. Kalian berdua, hanya satu orang dan satu perintah negara. Mungkin selanjutnya, akan baik bagi kalian di negara Donghua kuno ini. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, berikan saja kepada kami. Tuan Dongyuan tertawa dan berkata, sampai saat ini, saya masih belum bisa melepaskan kewaspadaan saya. Seperti yang saya katakan, saya dibesarkan di desa Xiaoliao ketika saya masih kecil. Anda bisa mendapatkan pengakuan dari desa Xiaoliao, yaitu, Anda bisa mendapatkan pengakuan dari Dongyuan. Jika Anda memberikannya kepada Anda. Lagi pula, kedua keputusan negara itu mungkin berguna atau tidak ada gunanya. Bukan kebaikan besar bagiku untuk memberikannya kepadamu. Mu Yun dan Yuan Qingyi mengambil token itu. Penguasa negara bagian Dongyuan berdiri dengan tangan tertunduk saat ini, menghela nafas dan berkata perlahan, waktu berlalu dengan cepat. Negara bagian Donghua sudah tidak ada lagi. Saya, penguasa negara bagian Dongyuan, harus sepenuhnya melepaskan obsesi saya. Kalian berdua, kuharap kalian bisa mendapatkan sesuatu kali ini. Jika kalian bisa bertemu dengan Putri Laut Cina Timur, mohon sampaikan salamku. Penguasa negara Dongyuan, yang hidup selamanya, adalah orang Donghua. Kata-kata itu jatuh, dan sosok penguasa negara bagian Dongyuan menghilang pada saat itu. Mengikuti dari dekat, aula di sekitarnya berubah menjadi debu pada saat ini. Suara gemericik air terdengar saat ini. Dua sosok, saat ini, muncul di kolam lembah. Keluar, mereka sampai di tepi kolam. Di lembah, ada mayat, dan bau darah sudah lama hilang. Di wilayah rahasia itu, hanya beberapa hari, tetapi saat ini, dunia luar sepertinya sudah lama berlalu. Di lapangan, jenazah perempuan-perempuan itu masih dalam keadaan berantakan dan tidak ada yang merawatnya. Yuan Xing pergi ke mayat itu saat itu, mengumpulkan mayat-mayat itu dan menyalakan api. Aku akan membawa kembali abunya untuk dikuburkan. Yuan Qing berkata dengan suasana hati yang rendah, saya membawa mereka ke sini untuk membantu mereka lebih jauh. Di dunia persilatan ini, kekuatan adalah satu-satunya. Tapi di luar dugaan, pada akhirnya hal itu menyakiti mereka. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata, tidak heran kamu. Kemasi semuanya, dan Yuan Xing menatap Mu Yun. Terima kasih kali ini. Yuan Qing melengkungkan tangannya dan berkata, aku berhutang budi padamu. Jika aku punya kesempatan di Donghua, aku akan mengembalikannya padamu. Aku juga ingin hidup. Kamu tidak perlu berhutang padaku. Jika ku bilang aku berhutang, aku berhutang. Petik 2 petik 2. Mu Yun juga tidak bisa berkata-kata saat ini. Oke, katakan ubah wajahmu. Setelah ini, kamu dan aku akan pergi sekarang. Yuan Qingyi berkata lagi, saya akan menemukan Su Fang Yuan dan membunuhnya. Berhati-hatilah. Gu Suo sudah mati. Gu Yunhai tidak akan menyerah. Jika kamu bertemu dengannya, kamu mungkin terbunuh. Keadaan puncak Dewa Laut Awan Kuno adalah yang kedua setelah Yuan Zhenyu, Su Jian, dan Ran Yanchen di Sekte Guiyuan. Bertemu dengannya dalam kondisimu saat ini jelas merupakan jalan buntu. Mu Yun mengangguk. Saat ini, Yuan Xingyi tidak banyak bicara, jadi dia berbalik dan pergi. Hanya Mu Yun yang tersisa di lembah. Masuki kolam dan temui jurang timur. Masih terasa seperti mimpi, seperti awan, hingga saat ini. Namun, saya mendapat berita lain. Negara kuno Donghua, banjir dan kelaparan, Kaisar Changlan, dan ada lebih dari satu kaisar dewa di masa banjir dan kelaparan. Kembali ke satu,
kembali ke satu. Saya, semua dalam satu. Kaisar Dewa Changlan, apakah kamu punya kesan? Mu Yun mau tidak mau berkata. Tidak ada kesan. Gui Yi berkata dengan serius saat ini, saya tidak dapat mengingat dengan jelas hal-hal di masa banjir dan kelaparan. Langit, bumi, dan kehidupan mungkin mengetahuinya, dan Kaisar Ming mungkin juga mengetahuinya. Ye Xiaoyao mungkin mengetahui sesuatu sebelum dia dibunuh oleh Kaisar Ming. Menurut perkiraanku, ayahmu mungkin mengetahui sesuatu sekarang. Kaisar Ming mungkin ingin membunuh ayahmu. Mu Yun menggaruk kepalanya dan berkata, sungguh merepotkan. Banjir dan kelaparan. Zaman kuno. Zaman kuno. Pada masa banjir dan kelaparan, tidak ada apa-apa. Periode archaik adalah awal yang baru. Sejumlah besar dewa dan kaisar lahir, seperti yang terjadi di zaman kuno. Di dua zaman ini, ada banyak dewa dan kaisar kuno. Apa yang mereka inginkan? Mu Yun tidak tahu. Namun, menurut tebakan Mu Yun, saya khawatir orang-orang tua ini tidak begitu memahaminya. Mereka menunggu, tetapi mereka takut tidak tahu apa yang mereka tunggu. Waktu benar-benar dapat mengubah banyak hal. Dunia, baginya, masih seperti kabut, tidak mampu terbuka dan tembus pandang. Ayah misterius sepanjang hari. Agak misterius dengan kakak bela diri tertua. Dialah satu-satunya yang bekerja keras untuk promosi dan berharap bisa melangkah ke puncak dan melihat dunia dengan jelas. Changlan, suatu hari nanti akan disebut awan tanpa batas. Pergi, cari tempat, stabilkan dulu lubang virtual kedua. Secara keseluruhan, saya menghasilkan banyak uang kali ini. Batu Dewa Yunwen memelihara jiwa dewa dan membantunya mempercepat, memadatkan butir batas, memadatkan butir suci sesegera mungkin dan menjadi master susunan batas level 4 yang sebenarnya. Lalu menghadapi lawan, caranya berbeda. Selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yun melaju kencang ke satu arah. Akhirnya, sampailah di sebuah lembah. Pan Sun, duduklah di dalam gua. Batasnya menghormati alam dan memadatkan lubang yang kosong. Lagu pertama ada di posisi atas. Yang kedua ada di tengah. Cara berpikir yang kedua adalah menjaga hakikat jiwa tetap ada. Dan inti dari esensi ini sangatlah kuat. Pada saat ini, Mu Yun bernapas secara diam-diam. Ke atas dan ke bawah seluruh tubuh, kekuatan muncul. Saat ini, nafas di tubuh Mu Yun benar-benar stabil. Tahap tengah Jizun. Kekuatannya berlipat ganda lagi. Jika Anda pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu, mungkin Anda bisa menghubungi Tuhan. Saya hanya tidak tahu. Masuk ke sini membutuhkan kondisi dari Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita menerobos sini dan mencapai alam Tuhan? Bagaimanapun, setidaknya masalah ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh Mu Yun. Lagi pula, dia bahkan bukan dewa. Ayo pergi. Pada hari ini, Mu Yun menutup diri selama 1 bulan, keluar dari lembah dan meregangkan tubuhnya. Setelah penutupan, saatnya melihat Dong Hua lainnya. Kemana kamu pergi? Tepat pada saat ini, tawa dingin terdengar. Dengan suara tersebut, tanpa peringatan, sosok di puncak gunung berdiri saat itu dan menatap Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun terkejut. Di mana orang ini muncul? Dia tidak merasakannya sama sekali. Mu Yun berbalik dan menatap orang-orang dengan mata tenang. Saya tidak kenal siapapun di sini. Permisi, saya berangkat. Mu Yun membungkukkan tangannya dan ingin pergi. Ayo, kenapa pergi? Sosok itu muncul di depan Mu Yun dalam sekejap, menatap Mu Yun, tersenyum dan berkata, ini bukan tempat yang ingin kamu datangi dan pergi. Aku sudah lama menunggumu. Aku akan membunuhmu setelah keadaanmu stabil. Kamu sangat puas. Begitu dia mengatakan ini, mata Mu Yun berubah. Itu benar. Pada saat ini, pria itu berdiri dengan tangan di punggung, menatap Mu Yun dan berkata perlahan, Sekte Guiyuan, Fu Bin, bunuh hidupmu. Mu Yun tidak lagi siap untuk pergi sekarang. Jika Anda ingin berlari, bagaimana Anda bisa berlari di depan puncak yang disegani dunia? Aku sungguh penasaran. Saat ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, Su Fangyuan melarikan diri. Bagaimana dia bisa menemukanku? Pada hari itu, kamu berpisah dari Yuan Qingyi. Saudara Su tidak pergi. Dia melacak Yuan Qingyi dan mengirimi kami pesan. Kami juga berada di 4 arah. Tanpa diduga, aku bertemu denganmu. Saat ini, Fu Bin menjabat tangannya dan menatap Mu Yun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda kurang beruntung bertemu dengan saya. Saat ini, sosok Mu Yun mundur dan berhati-hati. Su Fangyuan, ini sangat menarik. Untuk membunuhnya,
Berapa banyak murid yang mengikuti Gu Yunhai? Jaga ke segala arah dan lindungi dia karena takut dia akan lari. Saya khawatir di sisi lain, Yuan Qingyi juga diawasi oleh Su Fangyuan. Diperkirakan dia dalam masalah. Tapi sekarang, saya tidak punya banyak pikiran untuk memikirkan orang lain. Bagaimanapun, hidupku tergantung sekarang. Puncak Jizun telah dilihat oleh Mu Yun. Dinasti Suo dan Li Yuan kuno adalah puncak penghormatan. Saat itu, di area rahasia dasar kolam, mereka terjerat oleh tulang dan tidak bisa menyerang diri sendiri. Inilah kekuatan kondisi puncak Jizun. Sangat kuat. Pada saat ini, wajah Mu Yun sedikit dingin dan hati-hati. Jika Anda ceroboh, Anda bisa mati. Saat ini, wajah Mu Yun agak tenang. Pedang King Yuan, saat ini, ada di tanganmu. Mu Yun memandang Fu Bin di depannya. Kamu dapat mencoba yang terbaik untuk menyerangku. Su Fangyuan berkata bahwa kamu bukan orang biasa. Aku juga ingin melihat kekuatanmu. Fu Bin berkata dengan tenang. Maka kamu harus berhati-hati agar tidak kehilangan nyawamu. Saat ini, Mu Yun tidak terlalu peduli. Badan pedang ditempa 3 kali dan ditampilkan dalam sekejap. Momentum kuat dalam tubuh meningkat saat ini. Kekuatan ledakan sedang menyapu saat ini. Langit dan bulan memotong angin. Sebuah pedang terpotong, angin menderu. Pedang Taoqi berubah menjadi bila angin, dan bila angin mengembunkan pedang Qi. Kombinasi keduanya memberi orang perasaan kekuatan yang luar biasa. Raungan terdengar sepenuhnya pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Fu Bin tampak sedikit. Bukankah kamu baru saja tiba di tengah-tengah Jizun? Kekuatan ledakan yang luar biasa. Jika aku berada di tahap akhir Jizun, aku benar-benar harus waspada terhadapmu. Saat ini, Fu Bin mengepalkan telapak tangan dan tinjunya. Dalam sekejap, kekuatan batas menyatu dan berubah menjadi kepalan. Saat ini, langsung meledak. Raungan terdengar saat ini. Momentum kekerasan menyapu gelombang demi gelombang, dan mata Fu Bin acuh tak acuh. Tinjunya terbelah, memberi Mu Yun perasaan yang sangat kuat. Dalam sekejap, bila angin pedang dipatahkan oleh tinju Aun satu demi satu. Fu Bin kini mendekat. Tinju suci surga yang buruk. Dalam sekejap, dengan kepalan tangan Fu Bin, kekosongan antara langit dan bumi di sekitarnya hancur, seolah-olah langit dan bumi sedang berubah pada saat itu, guntur dan hujan lebat. Turun pada saat itu. Bang! Sosok Mu Yun sedang panik saat ini, dan darahnya melonjak. Pada saat ini, Fu Bin memandang Mu Yun dan cukup terkejut. Armor kelas 4. Tidak heran. Di tengah dunia biasa Zun, setidaknya tulangnya patah ketika dia mengambil tinjunya, tapi Mu Yun menahannya dan tidak memuntahkan darah. Sungguh luar biasa. Hanya saja armor kelas 4 bisa menahan sebagian besar serangan, tapi bisakah menahan semua serangan? Pada saat ini, Fu Bin melangkah keluar dan melakukan pembunuhan. Mu Yun sekarang mengayunkan pedangnya untuk melawan. Ganggu angin untuk memotong matahari. Saat pedang ditebas, angin sangat ketakutan. Pedang Qi berputar membentuk lingkaran dan menyebar ke segala arah saat ini. Pada saat ini, Mu Yun mendorong pedang Qi dan menembak ke depan. Boom! Momentum sombong melonjak pada saat ini. Bersenandung. Saat ini, Fu Bin mendengus dingin, tetapi dia bertepuk tangan, dan pedang Qi diblokir. Tapi pada saat ini, Mu Yun sedang memegang tangan kirinya dan melambaikannya pada saat ini. Cahaya ungu muncul saat ini. Yuan Jue Honglian. 6 kelopak teratai ungu. Dalam sekejap, teratai ungu meledak. Nafas panas keluar saat ini. Boom! Tiba-tiba, antara langit dan bumi, kekuatan batas meledak dengan gila-gilaan. Saat ini, tubuh Fu Bin ditutupi oleh lautan api ungu. Pada saat ini, Mu Yun mendesak pedang Qi untuk membunuh secara langsung. Matahari membelah langit dan bumi. Tianzhao Huangjian Jue, langkah ketiga. Di tahap awal Jizun, dia tidak bisa menunjukkan hal semacam ini, tapi di tahap tengah Jizun, tidak ada masalah. Saat pedang ditebas, ujung pedang Mu Yun tampak seperti matahari besar. Pada saat ini, langsung ditebang dengan pisau. Boom! Di atas deru, tambahkan deru. Saat ini, sosok Mu Yun mundur. Kekuatan ledakan ini sangat kuat. Cukup untuk membunuh Jizun di tahap selanjutnya. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh Fu Bin, setidaknya kamu bisa membuat orang ini membayar harga yang menyakitkan. Perlahan-lahan, di lembah, fluktuasi perlahan mereda. Mu Yun melihat dengan hati-hati di depannya saat ini. Saat kabut tebal menghilang, sesosok tubuh muncul 100 meter di depan.
Perhatikan baik-baik, itu Fu Bin. Saat ini, pakaian Fu Bin cukup rusak, rambut panjangnya acak-acakan, dan ditemukan sedikit darah dalam pertengkaran tersebut. Selain itu, garis darah di dada. Kelihatannya tidak buruk. Darah menetes. Melihat adegan ini, Mu Yun tercengang. Orang ini menolak. Apalagi kelihatannya suram, tapi nafasnya tidak suram. Wajah Mu Yun tenggelam saat ini. Ini adalah puncak Jizun. 3 lubang virtual dipadatkan dan diintegrasikan menjadi satu. Kekuatan mereka juga unik. Mereka memiliki daya ledak yang lebih kuat dan pertahanan yang lebih kuat. Jika itu adalah seseorang di tahap selanjutnya dari Jizun, kekuatan ledakan dari 6 kelopak teratai ungu dan hari besar pasti dapat membunuhnya. Mu Yun mengetahui kekuatan dari 2 Formula 4 tingkat ini. Tapi sekarang, tidak. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Fu Bin dengan lembut mengusap bekas darah di dadanya dengan jari-jarinya, memandang Mu Yun dan berkata dengan santai, kekuatan ledakan ini jarang terjadi. Tidak heran Su Fangyuan mengingatkan kita berulang kali. Hanya saja, sepertinya kamu tidak menganggap serius pengingatnya. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak menganggapnya serius. Saat ini, Fu Bin memegang erat tangannya. Tapi sekarang, saatnya menganggapnya serius. Sepatah kata jatuh, dan sebuah pistol panjang muncul di telapak tangan Fu Bin. Cahaya tombak itu dingin, dan menyapu di depan Mu Yun dengan roh pembunuh yang dingin. Pada saat ini, wajah Mu Yun agak acuh tak acuh. Orang ini, hidup ini cukup sulit. Kekuatan puncak Jizun sungguh luar biasa. Mu Yun, sekarang dengan pedang King Yuan di depannya. Saat ini, Fu Bin tiba-tiba mematikan gas senjatanya, satu persatu. Saat ini, dia diorganisasikan ke dalam jaring senjata, diselimuti awan. Pedang panjang itu dipotong berulang kali, namun jaring udara senjata masih tertutup. Mu Yun, pada saat ini, pedang Qi meledak secara ekstrim. Tapi gas senjata masih menutupi sosok Mu Yun dengan mantap. Kesenjangan di bawah hard power. Pada saat ini, wajah Mu Yun tetap tidak berubah dan langkahnya langsung keluar pada saat ini. Apakah kamu ingin membunuhku sendirian? Mu Yun berbisik. Fu Bin tersenyum saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Fu Bin tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang kamu bicarakan sampai sekarang? Saya benar-benar tidak mengerti. Saat ini, kamu berada di jalan buntu. Mengapa kamu tidak menyadari situasimu? Saat ini, Mu Yun terlihat sama dan berkata lagi. Mengapa tidak? Fu Bin melangkah keluar dalam satu langkah dan membunuh. Pada saat ini, wajah Mu Yun agak acuh tak acuh. Su Fangyuan baru saja melihat beberapa gerakanku dan memberitahumu bahwa sulit bagiku untuk membunuh, tapi sepertinya kamu tidak mempercayainya. Hah? Karena kamu melakukannya sendiri, jangan pergi ke sini. Pada saat ini, nafas muncul di tubuh Mu Yun. Oven surga dan bumi, pada saat ini. Magma setinggi lebih dari 100 kaki meletus menjadi gelombang yang menjulang tinggi pada saat ini. Magma berubah menjadi naga dan meraung, berdampak pada susunan senjata. Fu Bin mencibir, tidak ada gunanya, tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Benar-benar, Mu Yun mencibir dan berkata, kalau begitu kamu sedang melihat ini. Ledakan. Dalam sekejap, nafas Mu Yun berubah saat ini. Sisik naga emas muncul di sekujur tubuh. Sisik naga meledak pada saat ini dan mengembun menjadi nafas yang kuat satu demi satu. Hah? Saat ini, mata Fu Bin membelalak. Apa yang sedang terjadi? Skala naga. Di permukaan tubuh Mu Yun, sisik naga telah tumbuh. Itu luar biasa. Tiba-tiba, tubuh Mu Yun keluar saat ini. 3 tubuh pedang palsu. Berkat tubuh naga, keduanya ditumpangkan. Pedang itu keluar. Langit dan bulan memotong angin. Pada saat ini, ketika pedang keluar, cahaya dari ujung pedang terasa dingin. Sua-sua. Dalam sekejap, ribuan pedang Qi berubah menjadi bila angin dan menyerang susunan senjata yang mendominasi. Terdengar suara gemerincing. Melihat susunan senjatanya tidak rusak, Fu Bin merasa lega saat itu. Namun, sebelum Fu Bin bisa rileks pada saat itu, susunan senjata tiba-tiba muncul retakan. Pada saat ini, sosok Mu Yun muncul dalam sekejap. Aku tidak takut padamu sendirian. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Pada saat ini, bau Mu Yun muncul. Berkat tubuh naga, kekuatan dan kecepatan menjadi 2 kali lipat. Pada saat ini, hanya ada roh pembunuh yang ganas di mata Mu Yun. Fu Bin tercengang.
Ada yang salah. Muyun, ini bukan formula seni bela diri, tapi sisik naga yang dia tanam menutupi tubuhnya. Bagaimana mungkin orang yang hidup menjadi naga di depannya? Seekor naga. Kamu adalah seekor naga. Fu Bin berkata dengan ngeri saat ini. Aku seorang teran, tapi aku bisa berubah menjadi naga. Bukankah Su Fangyuan memberitahuku hal itu? Muyun memegang pedang dan membunuh saat ini. Kong, pistol dan pedang bertabrakan saat ini. Tubuh Fu Bin mundur saat ini. Pada saat ini, Muyun menginjak naga magma raksasa dan ditutupi sisik naga. Itu hanya penghormatan tertinggi. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Tubuh pedang, tubuh naga. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh Muyun. Pakaian dewa berwarna kuning pucat ada di tubuhnya. Kekuatan Muyun saat ini ditumpangkan 3 kali. Coba, pedangku lagi. Langit dan bulan memotong angin. Bila angin dao-dao berubah menjadi lapisan nafas yang berdebar-debar dan terbuka pada saat ini. Ledakan, raungan keras terdengar pada saat ini. Muyun, pada saat ini, pedang Qi jatuh dan sosok Fu Bin mundur. Tidak mungkin. Saat ini, Fu Bin hanya merasakan Muyun di depannya tiba-tiba menjadi tinggi. Tidak lagi berada di tengah-tengah dunia, ia seolah-olah telah menjadi dewa dunia. Tubuh pedang, tubuh naga, baju besi emas. Muyun saat ini, ketiganya adalah satu, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Raungan terdengar pada saat ini, dan kekuatan muncul lapis demi lapis. Pada saat ini, wajah Muyun agak acuh tak acuh. Fu Bin sedikit khawatir. Ini berbeda. Muyun saat ini benar-benar berbeda dari sekarang. Kamu adalah tubuh manusia, tapi kamu bisa menjelma menjadi naga. Transformasi macam apa ini? Seru Fu Bin saat itu. Pantas saja Muyun berulang kali memastikan apakah ada orang lain di sini. Muyun khawatir orang lain akan membocorkan rahasianya. Jika seseorang mengetahui bahwa Muyun bisa berubah menjadi naga dan memiliki metode untuk berubah menjadi naga, bahkan manajemen senior Akademi Yuding akan bertanya kepada Muyun metode apa yang dia gunakan. Saat itu, Muyun akan menjadi harta karun di mata semua orang. Hualong, jika umat manusia bisa berubah menjadi naga, itu pasti eksistensi terkuat antara langit dan bumi. Bahkan beberapa ras kelas 1 seperti naga dan phoenix harus patuh daripada sombong. Saat ini, Fu Bin sedang bingung. Muyun tidak peduli tentang ini. Sayang sekali hanya kamu yang ada di sini, maka aku bisa yakin. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dengan satu langkah dan memotong dengan pedang panjang. Dengan kepulan, darahnya meledak. Menghadapi pedang Muyun yang sombong, Fu Bin ingin menghindar, tapi saat ini, dia tidak bisa melarikan diri. Sosok Fu Bin juga langsung ditembus saat ini. Kekuatan mutlak. Kombinasi ketiganya membuat Muyun 10 kali lebih tinggi. Pedang ini, penindasan mutlak. Jangan berpikir jika kamu lebih tinggi dariku, kamu lebih kuat dariku. Kamu tidak cukup kuat. Boom! Pedang demi pedang, di lembah, dalam sekejap mata, kekuatan batas berfluktuasi dan pecah. Jeritan terus terdengar. Perlahan, sesosok tubuh keluar dari lembah. Itu Muyun. Pada saat ini, Ki pembunuh Muyun secara bertahap menyatu dari atas ke bawah. Pada saat ini, Muyun menghela nafas lega. Fu Bin, mati. Saat ini, Muyun menyadari banyak kekurangannya. Jika 4 latihan Honglian Yuan Jue, Tianzhou Huang Jian Jue dan Wan Yuan Gui Tian Jue berhasil, dia tidak akan terlalu terkekang dalam menghadapi puncak dunia pendeta. Dia juga perlu menampilkan tubuh naga dan pakaian dewa kuning. Saat ini, Muyun juga mengambil keputusan. Dalam jangka waktu berikutnya, keterampilan bela dirinya perlu diasah. Ketiga seni bela diri semuanya berada pada level ekstrim. Jika Anda tidak dapat mengendalikan semuanya, Anda perlu memainkan kartu oven surga dan bumi, pakaian dewa kuning pucat, tubuh naga, dan mata surga setiap kali Anda melompati level. Suatu hari seseorang akan mengawasi. Jika rahasia ini terbongkar, apalagi penguasa dunia, mereka akan sangat tersentuh. Muyun pergi dari sini dengan sekilas sosoknya. Menemukan tempat yang tenang dan berhenti. Pada saat ini, Muyun merenungkan formula seni bela dirinya lagi. Rumus teratai merah Yuan akhirnya dapat mengeluarkan kekuatan 6 kelopak teratai ungu karena mencapai keadaan Jizun jangka menengah. Tetapi teratai merah berkelopak 9 tingkat tertinggi tidak dapat meledak. Kekuatan pembatas tidak cukup kuat. Tidak mungkin mengumpulkan 9 kelopak dan mengumpulkan kekuatan.
Ada juga rumus pedang Kaisar Tianzhou. 4 formula dunia produk. Lebih baik dia menguasai formula kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di ranah raja, kaisar, dan orang suci. Semakin tinggi nilainya, semakin sulit untuk dikendalikan. Selain itu, dia tidak mempelajari secara menyeluruh formula 10.000 yuan untuk kembali ke surga. Waktunya terlalu singkat. Selama bertahun-tahun, dia telah berkecimpung dalam bidang promosi, berusaha mencapai Jizun sebelum pembukaan kota kuno Donghua. Ketika dia mencapai Jizun, dia mulai mempelajari ketiga Jijue ini. Hingga saat ini, hanya beberapa tahun yang singkat. Tidak ada cobaan hidup dan mati. Sekarang, ini adalah awal dari pelatihan langkah demi langkah. Saat ini, Muyun mengambil keputusan. Setelah pergi dari sini, Muyun kembali ke reruntuhan yang dia lewati sebelumnya. Ketika dia sampai di reruntuhan, Muyun melihat sekeliling dengan hati-hati. Binatang lapis baja. Pada saat ini, di antara reruntuhan, kepala binatang lapis baja terlihat pada saat ini. Muyun memotongnya dengan pedang. Binatang lapis baja itu tampak bereaksi samar-samar dan menatap Muyun. Hanya satu mata, di mata binatang lapis baja itu, esensinya bersinar. Pada saat ini, Muyun melihat binatang lapis baja itu dan mengambil jarinya. Binatang lapis baja itu segera bergegas menuju Muyun dengan tubuh besarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun berbalik dan lari. Satu orang dan satu binatang sedang mengejar saat ini. Saat kedua sosok itu pergi, bumi berguling. Pada saat ini, monster lapis baja juga keluar dari tanah, melihat sekeliling dan mundur satu demi satu. Mengejar 100 mil berturut-turut, binatang lapis baja itu menunjukkan tanda-tanda menyerah. Muyun berhenti dengan cepat saat ini. Melihat binatang lapis baja itu, Muyun melambaikan telapak tangannya. Dengan pedang King Yuan di tangan, nafas di dalam meledak. Saat ini, binatang lapis baja itu menatap Muyun dengan sedikit kebingungan di matanya. Itu menyerah. Orang ini berhenti untuk melawannya. Pada saat ini, monster lapis baja itu tidak peduli. Satu langkah keluar, seluruh tubuh naik turun, kekuatan meledak. Raungan terdengar saat ini. Saat ini, monster lapis baja itu juga ingin mencoba dan melihat ke arah Muyun. Di antara si pembunuh, satu manusia dan satu binatang saling balas dendam saat ini. 6 kelopak teratai ungu. Muyun tidak berbicara omong kosong, tetapi teratai ungu langsung meletus. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk datang ke monster lapis baja ini untuk melunakkan formulanya. Kelompok monster lapis baja ini pecah satu persatu, dan kekuatan serangan mereka juga kuat. Yang terpenting, pertahanannya cukup kuat. Dalam hal ini, Muyun sangat membutuhkannya. Apalagi pria besar ini tidak cepat. Dia tidak bisa mengalahkannya. Dia bisa lari. Teratai ungu meletus, dan bau panas memenuhi dunia. Binatang lapis baja itu sekarang aman dan sehat. Melihat Muyun, dia terkejut. Pria di depanku sangat lemah. Aneh rasanya berani mati. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Tubuh binatang lapis baja itu meledak pada saat ini. Langit dan bulan memotong angin. Ketika pedang diayunkan, pedang Ki mengembun menjadi bila angin dan mengaum pada saat itu. Di antara deru angin, daya ledaknya penuh. Binatang lapis baja itu menepuk tubuh Muyun dengan satu cakar. Masih ada kesenjangan yang besar. Muyun tidak berkecil hati saat ini. Ganggu angin untuk memotong matahari. Sekali lagi, ia masih dekat dengan monster lapis baja itu dan menyerang dengan keras. Di antara suara gemuruh, suara ledakan dahsyat ditransmisikan pada saat itu. Di bumi, satu manusia dan satu binatang saling bertarung saat ini. Muyun terus-menerus menampilkan rumus Red Lotus Yuan dan rumus pedang Kaisar Zhao. Persimpangan kedua sekte membuat serangan Muyun menjadi sangat kuat. Tapi menghadapi pria besar di depanku, sayang sekali. Pada hari pertama, Muyun mundur. Semalam, Muyun pulih dan datang kembali. Itu masih menggoda monster lapis baja untuk membentuk kelompok, lalu berhenti dan bertarung dengan monster lapis baja. Kebetulan sekali, yang kemarin, Muyun bisa mengenali orang ini karena dia menyakitinya dengan seluruh kekuatannya kemarin. Saat ini, ada bekas pedang di sisik kepala. Saya di sini lagi, Muyun berkata sambil tersenyum, perang duniai kemarin tidak menyenangkan. Perang duniai hari ini hanya nyaman. Pada saat ini, monster lapis baja itu juga memunculkan gagasan perang. Orang ini tidak bisa melarikan diri kemarin.
Kita tidak bisa membiarkan dia lari hari ini. Satu orang, satu binatang, bertarung lagi. Saat ini, masih terjadi wabah Honglian Yuan Jue dan Tian Zhao Huang Jian Jue. Mu Yun sangat agresif. Tapi monster lapis baja itu tetap bergeming. Hari demi hari, dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Dalam 2 bulan ini, Mu Yun bertarung dengan monster lapis baja itu sepanjang hari. Lari jika kamu tidak bisa melawan. Anehnya, binatang lapis baja itu tidak berencana mencari teman untuk membunuhnya. Bahkan setiap hari, saya datang ke sini tepat waktu untuk menunggunya. Pada hari ini, seorang manusia dan seekor binatang bertemu di sini. Aku akan mengalahkanmu hari ini. Mu Yun memandang binatang lapis baja itu, tersenyum dan berkata, tapi demi pelatihan 2 bulanmu, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, binatang lapis baja itu memandang dengan sedikit hati-hati. Terlihat juga bahwa Mu Yun telah membaik dalam 2 bulan terakhir. Mu Yun menyeringai dan langsung mengeluarkan pedangnya. Setelah periode jinak ini, pedang King Yuan bekerja sama dengannya secara diam-diam. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Raungan terdengar saat ini. Yuan Jue Honglian, 9 kelopak teratai merah. Setelah minum sebentar, teratai merah 9 kelopak mekar saat itu. Napas yang kuat ditransmisikan pada saat ini. Nafas yang mengerikan itu, mengeluarkan nafas panas, mengembun satu persatu. Boom! Ledakannya terdengar. Wajah Mu Yun agak acuh tak acuh. Tubuh binatang lapis baja itu panjangnya 100 kaki dan langsung diledakkan pada saat ini. Pada saat ini, pedang King Yuan telah terpotong seluruhnya. Langit dan bulan memotong angin. Ganggu angin untuk memotong matahari. Matahari membelah langit dan bumi. Ketiga gerakan pedang itu, hampir seperti awan dan air yang mengalir, menyatu pada saat ini. Pada saat ini, kendali Mu Yun atas pedang King Yuan sangat luar biasa. Binatang lapis baja itu berulang kali diserang oleh Mu Yun, mengakibatkan pusing. Saat ini cukup sulit untuk mengatasinya. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum di sudut mulutnya. Terima kasih sudah berlatih bersamaku selama 2 bulan. Aku bisa menggunakan pedang ini. Sepatah kata untuk diminum. Mu Yun langsung melemparkan pedang dan mengayunkannya pada saat ini. Pedang Kaisar Langit dan Bumi. Sebuah pedang keluar. Pada saat ini, pedang Qi mengembun di tepi tubuh Mu Yun. Tampaknya pedang ini membuat kekuatan Mu Yun meledak hingga ekstrim. Boom! Ketika pedang itu ditebas, tubuh besar dari monster lapis baja itu tidak dapat menahannya saat ini. Ia terbang dan melayang ke udara. Pada saat ini, Mu Yun mengejarnya, dan pedang panjang itu berubah menjadi pedang dan bergetar di udara. Bang! Pada saat ini, tubuh monster lapis baja itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Pada saat ini, Mu Yun sampai di puncak binatang lapis baja itu, dan ujung pedang panjangnya langsung ke mata binatang lapis baja itu. Saya menang. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menghela nafas lega. Pada awalnya, Yuan Xing membunuh seseorang dengan pedang. Tapi sekarang dia mengandalkan formula teratai merah Yuan dan formula pedang Kaisar Tian Zhao untuk menyerang keduanya. Dibandingkan dengan Yuan Qingyi saat itu, masih terdapat kesenjangan. Namun, binatang lapis baja yang tidak bisa ditangani Jizun di tahap selanjutnya bisa ditundukkan olehnya. Itu cukup untuk membuktikan kekuatannya. Kubilang aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, aku mengajakmu berlatih selama 2 bulan dan membantuku meningkatkan kekuatanku. Mu Yun sekarang mengambil kembali pedangnya, menatap binatang lapis baja itu dan berkata perlahan, selamat tinggal. Ada banyak peninggalan di negara Donghua kuno ini, yang belum saya cari. Tuan Dongyuan berkata, 9 pangeran dan kaisar Donghua adalah yang paling kuat. Saya harus menemukan mereka, kata Mu Yun, melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, aku memenangkanmu. Jika aku tidak membunuhmu, mengapa kamu mengikutiku? Mu Yun melihat binatang lapis baja itu, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Binatang lapis baja itu tidak membuka mulutnya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Ada situs bersejarah yang pernah dikunjungi Mu Yun sebelumnya. Sebuah kehancuran. Kamu ingin aku kembali bersamamu. Mendengar ini, monster lapis baja itu mengangguk saat itu. Bisakah kamu mengerti saya? Mu Yun berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu tidak menanggapiku 2 bulan lalu. Binatang lapis baja itu tidak berbicara saat ini, hanya menunjuk ke arah Mu Yun. Kamu ingin aku kembali bersamamu.
Muyun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bagus. Ada sekelompok hewan lapis baja di sana. Aku mengalahkanmu. Apakah kamu ingin hewan lapis baja itu bergegas dan mencabik-cabikku? Tidak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Muyun, yang mengejutkan Muyun. Slot, bisakah kamu berkomunikasi denganku? Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Pada saat ini, monster lapis baja itu tidak banyak bicara. Aku ingin pergi bersamamu. Masih dingin sekali. Muyun berkata sambil tersenyum, jika aku tidak pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Mendengar ini, monster lapis baja itu tidak berbicara. Muyun berbalik dan pergi. Saat berikutnya, Muyun gemetar dan tersenyum. Apakah kalian semua di sini? Begitu dia berbalik, ke segala arah, seekor binatang lapis baja besi dengan tubuh setinggi 100 kaki menghalangi jalan belakang Muyun. Di depanku, ada juga binatang lapis baja. Kamu tidak cukup menarik. Muyun memandang binatang lapis baja di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu tidak menyakitiku setelah bertarung selama 2 bulan. Sekarang kamu datang untuk menyakitiku. Ikut denganku. Binatang lapis baja itu mengabaikan apa yang dikatakan dan dikatakan Muyun secara langsung. Saat ini, Muyun ingin menolak. Namun, dia masih mengikuti monster lapis baja di depannya. Aku tidak bisa menolak. Jika dia menolak, orang-orang ini takut menyerang mereka, dia akan mati. Hanya karena dia bisa mengalahkan satu tim bukan berarti dia bisa mengalahkan grup. Terlebih lagi, binatang lapis baja itu tampaknya tidak berbahaya. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda bisa melakukannya sejak lama. Tidak perlu menundanya sampai sekarang. Muyun tidak banyak bicara, tapi langsung menindaklanjutinya. Datanglah ke reruntuhan, monster lapis baja, saat ini, juga sedang menunggu. Saat ini, Muyun menemukan beberapa tempat berbeda. Di antara binatang lapis baja besi, muncul beberapa, dan sisik di kepala mereka berkilauan dengan cahaya kemasan samar. Tampaknya harimau itu sangat kuat. Perasaannya juga sangat kuat. Pada saat ini, Muyun melihat beberapa monster lapis baja dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Aku memanggilmu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk meminta bantuanmu. Di tengah adalah binatang lapis baja. Besi dengan tubuh tinggi dan sisik di bagian atas kepala. Cahaya keemasan adalah yang paling kuat. Selain itu, menurut perasaan Muyun, pria besar ini takut bahwa dia telah melampaui rasa hormat dunia dan memiliki kekuatan tingkat dewa dunia. Ikutlah dengan kami. Pria besar itu membuka mulutnya, mengebor kepalanya, dan langsung jatuh ke tanah. Muyun tercengang saat ini. Tepat di bawah saran dari mata monster lapis baja di sekitarnya, mereka juga mengebor ke dalam tanah. Tenggelamnya jarak 10.000 meter. Tiba-tiba tanahnya hilang. Sebaliknya, ini adalah area kosong. Muyun sekarang melihat ke tanah. Ini adalah ruang kosong. Sekilas, ketinggian sekitar 10.000 meter menyebar kemana-mana, namun sekilas tidak ada habisnya. Di sini, jumlah monster lapis baja sangat buruk. Setidaknya puluhan ribu. Ini, kesarang pencuri. Saat ini, Muyun tercengang. Pada saat ini, binatang lapis baja berkepala emas, bersama Muyun, jatuh dan bergerak di antara binatang lapis baja itu. Sekarang Muyun bisa melihatnya. Binatang lapis baja ini tingginya hanya beberapa kaki, dan yang tertinggi adalah yang ada di depan Anda. Sepertinya ini mungkin sang patriark. Binatang lapis baja berkepala emas, membawa awan, melewati kerumunan dan pergi jauh. Perlahan-lahan, hewan-hewan lapis baja di sekitarnya menghilang, dan makhluk besar itu masih pergi ke kedalaman bersama awan. Bolehkah aku bertanya untuk apa kamu membawaku ke sini? Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya hanya berada di tengah-tengah dunia. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Mendengar ini, binatang lapis baja berkepala emas itu tidak menjawab. Muyun sekarang memiliki sedikit ketidakberdayaan di mulutnya. Tampaknya hal itu telah diabaikan. Binatang lapis baja berkepala emas, bersama Muyun, terus masuk lebih dalam. Hingga satu orang dan satu binatang sampai di tepi tebing. Ya, tebing. Jarang sekali dunia seluas ini muncul 10.000 meter di bawah tanah. Namun di sini masih ada tebing yang terus mengarah ke bawah. Apakah kamu memaksaku untuk melompat dari tebing? Mendengar ini, monster lapis baja berkepala emas itu akhirnya berkomunikasi dengan Muyun. Anak kecil, saya meminta generasi muda keluarga untuk menguji Anda.
Saya dapat melihat bahwa Anda bukanlah orang yang suka membunuh. Binatang lapis baja berkepala emas terdengar di benak Mu Yun, dengan sedikit tua. Keluarga binatang lapis baja besi kami adalah tunggangan dari pasukan lapis baja besi yang dulu terkenal di negara Donghua kuno. Namun, ketika negara Donghua kuno dihancurkan dan tentara lapis baja besi tidak ada lagi, kami tetap di sini dan bertahan. Dulu kami berada di bawah komando Putri Laut Cina Timur, tapi sekarang kami telah menolaknya sejauh ini. Tidak masalah jika aku ada di sini dan bertahan. Tetapi sekarang satu-satunya wilayah yang tersisa puluhan ribu mil di negara kuno Donghua telah ditemukan. Dan di bawah tebing ini, itu adalah milik para mantan pangeran. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Jangan bercanda, barang-barang raja disegel di bawah tebing. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah sulit memberikannya kepadaku? Bukankah lebih baik menyimpannya sendiri?" Mendengar ini, pria berkepala emas itu berkata, "Ini memang untukmu, tapi kamu harus menghadapi pilihan tertentu.